Hari ini saya mau bersaksi ya, bukan bersaksi. Apa yang Tuhan kasih untuk saya boleh rasakan saat ini. Di dalam kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Pak Franky. Salam dari Manado, selamat Bakudapa. Apa namanya, waktu dalam pujian tadi ya, saya untuk terus berusaha dalam segala situasi, keadaan, kondisi gimana pun kita harus apa ya, roh kita benar-benar harus connect. Kenapa? Karena kalau soal penyembahan ya, kalau memang benar-benar hati kita mau menyembah Tuhan, ya pasti kalau kita sungguh-sungguh roh Tuhan itu nggak terbatas gitu. Jadi di saat mana kalau emang Tuhan mau jamah kita benar-benar ya tentunya dengan setiap hati yang terbuka begitu. Tadi waktu saya sangat menikmati penyembahan tadi sampai saya menangis ya. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan itu saya dengar satu suara. Ya Tuhan bicara begini. Kebanyakan kita ya orang-orang itu cuman suka selalu mikirnya yang jelek-jelek ya, yang buruk-buruk, yang enggak enak yang sebenarnya kita untuk pikir. Itu kata Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ngomong ya di roh saya bahwa coba ingat gitu, kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba ingat itu di masa lalu dimanapun ada mujizat, entah mau kecil, entah mau besar. Tadi saudara, waktu saya dalam roh ya tetap terus berkonek dengan Tuhan gitu, dengan roh Tuhan. Saya diingatkan tiba-tiba saya sempat mikir begini ya. Iya ya, kalau mau pikir ya saya dengan suami full time ya. Mengembalakan juga sidang perintisan ya dari keluarga, satu keluarga gitu. Apa gitu. Kok siapa kami gitu Tuhan? Full timer, nggak ada apa ya seperti Abraham lah. Kami kan udah pindah dari satu tempat ke tempat begitu. Nggak ada yang perlu ya nggak ada yang menjadi standar untuk kami berharap apa gitu. Tapi saya sempat tadi sambil juga tadi saya dengar anak saya yang kuliah di Unsrat udah mau semester 7, dia lagi sharing firman share begitu. Saya apa ya maksudnya Tuhan siapa kami gitu, siapa kami ya kalau dengan keadaan situasi apa nggak bisa lah gitu, tapi Tuhan itu luar biasa, ya dahsyat. Dan seperti inilah Tuhan ingatkan secara pribadi bagi saya untuk kesaksian bahwa Tuhan itu baik sekali, ya sangat baik ya. Kadang-kala kita apa namanya terbatas dengan situasi, keadaan, kemampuan, mungkin kita harus pikir ya kemampuan kita, keadaan kita gimana ya, mungkin terbatas, nggak ada duit, nggak ada. Saudara, tapi Tuhan itu dahsyat ya. Dia begitu baik, dia sangat peduli. Dan saudara, saya sungguh mendengar bahwa Tuhan menyatakan saat ini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Nah, makanya saya mau share itu saja pada saudara. Mari tetap semangat ya, bahwa di dalam segala situasi, keadaan, kondisi apapun Tuhan tidak pernah jauh daripada engkau. Ya, kita akan memasuki satu season ya, satu musim masa yang baru di mana berjalan bersama dengan Tuhan, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam semuanya. Saya ada penyakit diabetes lebih kurang 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun. Baru terjadi hari inilah kadar gula saya turun drastis sekali. Dari Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Diperiksa lagi 300 lebih. Hari inilah kejadian 145. Ibu Esther Bali. Dia memang orang yang sangat baik. Dia kenakan saya sama pendeta Hasbron atau Hasbron ya, yang tinggal di Jakarta. Hebron. Ya, Hebron ya, yang tinggal di Jakarta. Suatu malam, maaf ya, sebelumnya saya terima kasih dulu sama MD SB.
menara doa segala. Dia bilang, Pacar, nanti saya kenakan pendeta ini, dia mau doakan penderitaan kamu, penyakit kamu. Oh iya, boleh. Seminggu yang lalu dia malam memang hubungin saya. Ini dengan pacar, iya, saya sendiri. Nah, dia kenakan diri dia mau mendoakan diabetes saya, dan satu kata yang saya tidak bisa lupa, dia bilang, saya mau menyembuhkan penyakit Pak Chan melalui Tuhan Yesus. Saya tidak, terus sebelum itu dia tanya saya, Pak Chan ada minum obat diabetes? Saya tidak minum lagi. Saya tidak minum obat diabetes lagi, tapi saya insulin. 1 hari 2 kali saya insulin sampai nomor sampai 26, dari 12 sampai 26. Wah, sudah gawat. 26. Jadi dia bilang gini, maaf kalau saya kata patah-patah, memang kurang pandai saya bicara. Saya mau sembuhkan penyakit kamu sekarang juga, dan tidak mau insulin lagi. Usah insulin lagi, dia bilang gitu. Baru kemarin siangnya saya ke kedai kopi. Bertiga kami kawan sesama. Terus kawan ada bilang, Pak Chan, kalau kamu insulin, sebelum insulin kamu berdoa nggak? Enggak, saya bilang. Berdoa. Anggap itu insulin itu darah Yesus. Dia bilang, oh gitu ya. Iya, harus gitu. Iyalah, nantilah sore. Tepatnya jam 5 lewat, memang sebelum saya insulin, saya berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Saya anggap itu memang darah Yesus. Setelah saya suntik, cabutlah diabetesku. Udah gitu, besok paginya, sebelum saya ke dokter, saya suntik lagi, saya doa lagi. Habis doa, pergilah saya ke Elizabeth, diantar oleh anak saya. Elizabeth Batam Center. Jam 7 lewat, saya udah sampai di Elizabeth. Tunggu giliran panggilan saya dapat nomor giliran, nomor 11. Di ruang tunggu, sebelum dokter memanggil saya, memang saya ada doa. Saya percaya Tuhan Yesus mujizat darimu. Saya sangat percaya. Semoga keadaan gula saya turun. Saya mohon Tuhan Yesus lindungi saya. Saya udah lebih kurang 5 atau 6 tahun saya ini diabetes. Semoga saja bisa turun. Tapi saya sangat percaya mujizat darimu. Giliran saya dipanggil, begitu saya masuk ruangan dokter, suster itu langsung cek kadar gula saya di sini. Begitu cek, saya pun lihat berapa sus? 145. Kok 145 berarti turun. Saya duduk di hadapan dokter. Dokter pun heran-heran. Kemarin terakhir kamu periksa 300 lebih. Ya. Sekarang 145. Dia bilang, kalau nanti kamu mau jumpa saya lagi bulan 7, bulan Juli. Terus saya jawab, kalau bisa saya nggak mau temuin dokter lagi. Saya bilang, ketawa dia bilang, enggak, kamu temuin saya, itu cek ulang. Karena saya ada masuk di BPJS. Periksa dokter, ambil obat, tidak bayar punya. Bulan 7. Dan biasanya saya pulang dari Elizabeth, dia kasih saya 1 kotak itu insulin, 1 kotak itu 6 buah, tapi tiba-tiba dikasih cuma 1 aja. Loh,
kok cuma satu? Iya. Nanti ambil obat bukan di sini lagi. Ya, di mana? Kimia Farma Batam Center. Di sana kamu ambil obat. Tapi kalau kamu ke sana mau ambil obat, kamu dia mau periksa kadar gula kamu lagi. Kalau kadar gula kamu turun, berarti kamu nggak usah suntik lagi, dia bilang gitu. Oh, sebelum itu saya sempat di hadapan dokter, tak sadarkan diri, saya angkat dua tangan saya. Terima kasih Tuhan, saya memang percaya mujizat darimu. Mujizat kamu memang betul-betul nyata. Ini sangat nyata. Terima kasih Tuhan. Dokter itu lihat saya bengong. Tak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia mau lihat saya apa-apa pun. Saya tidak mau tahu apa-apa. Di luar orang pun banyak. Saya tak mau. Yang penting saya gembira. Saya hati sangat senang. Saya betul-betul percaya mujizat Tuhan. Mungkin tahun-tahun kemarin, mungkin Tuhan belum dengar doa saya. Tapi sekarang Tuhan Yesus telah mendengarkan doa-doa saya. Betul, 145. Itu pun saya pagi ada sarapan. Seandainya saya pagi tidak sarapan, bisa di bawah 145. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya ini kan sebenarnya sudah dari sebulan lebih ya, sejak anak kena COVID, suami itu kan kondisi saya kurang bagus dari awal tahun ya, sampai kepala pusing, keseimbangan itu berlanjut sampai telinga dengung dan sebagainya. Ini kelihatannya bilang sehari-hari kegiatan begitu, tapi mengganggu sekali. Ya saya cuma bilang Tuhan, dalam batin saya bilang Tuhan, saya ini nggak mau loh sakit-sakit. Ini tubuhku baik Allah, tapi seperti apa Tuhan? Mau ke dokter juga keadaan tidak memungkinkan karena tidak ada siapa-siapa, semua anak-anak sudah keluar ya, sudah tidak di Bali. Nanti akhir bulan baru yang satu balik. Saya cuma bilang Tuhan. Oh tiba-tiba saya bilang Tuhan, saya mau kira-kira rupanya saya diizinkan untuk dibiarkan gitu ke dokter lagi kembali. Udah saya mau bertindak udah bahwa kalau nama Tuhan itu besar. Jadi apalagi kalau ke depannya ya situasi dunia seperti apa, dokter juga kita tidak bisa terlalu berharap dia punya analisa gitu ya toh. Udah terus saya doa ini saya sudah beberapa kali ya ini kena pusing. Kapan hari Pak Hebron juga doa. Situasi saat itu tuh kemarin dulu malam itu saya pusing, tapi belum putar kayak lalu putar itu terputar. Saya pusing gitu nggak bisa buka mata. Terus saya mau masuk menara, saya bilang gini, tolong dong ada siapa di sana, tapi saya sambil tutup mata, siapapun yang di sana mari tolong bantu saya doa nih. Gitu. Jadi sudah akhirnya tiba-tiba saya dengar ada gitar nyanyi, ternyata Bu Stevi nyanyi beberapa lagu. Pas detik-detik di lagu dalam nama Yesus, ini lagu lama tapi puji Tuhan itu lagu di dalam lagu tuh pujian itu kuasa Tuhan tuh bekerja. Saya terus ambil minyak urapan, saya ambil minyak urapan langsung sambil tutup mata raba-raba ya, kita ambil minyak urapan, talking di kepala di ini saya katakan bahwa saya bilang Tuhan, saya percaya kalau firman-Mu bilang bahwa tangan yang menumpangkan tangan atas orang sakit, kalau orang itu sakit ya disembuh, kalau berbuat dosa atau kelalaian Tuhan ampuni saya, kalau saya sering mungkin lalai gitu ya toh. Itu pantangan saya katakan sambil itu Bu Sevi nyanyi terus sampai lagu bilur-bilurnya itu puji-pujian terus buat saya sampai tepuk tangan, saya sampai tumpahan tangan dengan minyak urapan di kepala sampai kepala saya minyak-minyak. Saya katakan bahwa itu kan ini tangan saya tumpangkan tangan atas orang sakit, saya sedih sebelum saya tumpang tangan orang lain.
Dalam nama Yesus saya tengking itu dengungan itu saya stop berhenti terus gejala yang sampai ke. Jadi sebelumnya itu ada ibu pendeta siapa yang dari Surabaya, dia kan bilang kalau penyakit saya itu Tuhan itu mau latih saya kok tidak salah ya. Saya bisa doa sendiri gitu yang kapan hari itu ibu siapa pendeta siapa itu. Terus saya angkat tangan, saya tumpang tangan, saya perkatakan bahwa bilu pas di lagu bilunya saya bilang biru Tuhan menyembuhkan, saya perintahkan stop dengungan dan yang mengganggu sampai dia bilang kan mengganggu sampai ke dalam kepala, benar juga itu. Kepala yang mengakibatkan keadaan pusing dan sebagainya. Dalam nama Yesus aku ikatkan cutkan dalam nama Yesus aku perintahkan saya enyah keluar dari tubuhku. Sebab tubuhku ini baik Allah, aku mau sembahkan kehidupanku buat Tuhan. Pokoknya saya perkatakan semua, kamu nggak bisa izinkan masuk ya ke kehidupanku dan sebagainya. Udah akhirnya agak berapa menit ya. Tapi saya rasa kok tiba-tiba suara keringat picak keluar gitu. Saya sampai 3 kali ganti ini, saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Sudah akhirnya saya bilang saya nggak ikut ya, kamu ini aja, saya cuma mau tidur. Sudah saya tidur, besok paginya saya bangun dengan keadaan yang badan tuh kayak pegel, kayak orang kayak sedang kerja berat gitu. Tapi saya sembuh. Telinga saya tidak dengung dan kepala saya itu tidak, biasanya kan setiap kerja tuh fokusnya nggak bagus ya. Nah, tapi saya juga harus tahu diri supaya tidak terlalu capek juga kan. Pak Hebron juga bilang jangan terlalu capek hari ini. Jadi akhirnya sebenarnya saya saksi sudah di kelompok kita waktu kita di menara ada Pak Riko. Saya hari ini tergerak, saya mau saksi. Kalau enggak kan ya pokoknya setiap hal ini bukan hal yang bagi saya itu besar loh, itu mengganggu sekali sangat ini. Tapi bagi Tuhan itu kecil. Dan sampai saat ini puji Tuhan, saya udah sembuh. Dan kalau ya terkadang kan ada gangguan gitu, tiba-tiba saya tengking, stop kamu, diam, tidak lagi dengung gitu. Jadi tetap saya perkatakan terus dan saya perkatakan kesembuhan terjadi normal sempurna dalam nama Yesus. Ya sambil juga saya dengan hikmat, kadang minum vitamin, apa dan sebagainya. Ya demikian itu kesaksian saya. Saya mau bersaksi, saya mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan, juga pada hambanya Pastor Yeskiel Hebron. Kemarin siang, kemarin pagi, kan sesudah ibadah saya ada minta didoakan Pastor Hebron untuk doa perpanjangan sewa di rumah Pakuwon dan pembelian rumah Bintang di Pongo. Bintang di Pongo itu memang masih tunggu. Tapi hari ini langsung dijawab Tuhan. Diam-diam di rumah moro-moro saya dapat dikabarin kalau sudah perpanjangannya sudah dibayar dan sudah dibagikan dari kantor langsung ditransfer. Puji nama Tuhan, Tuhan itu luar biasa dan doanya Pastor Hebron juga mantap sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Shalom Pastor Valen. Salam sejahtera buat keluarga besar MDSB. Dan puji Tuhan, saya mau berterima kasih pertama-tama kepada pimpinan Menara Doa Segala Bangsa dan semua leadership yang ada. Karena diberikan kesempatan untuk membagi firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini. Kalau kami ada dalam platform Zoom ini maupun bisa menyaksikan lewat YouTube, itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Malam hari ini bersama dengan keluarga besar MDSB, kami ingin dengar dan mengalami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini. Membuat kami mengerti, sehingga kami benar-benar boleh mengalami kebenaran firman ini. Firman-Mu adalah firman yang hidup, dan sesungguhnya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Biar Engkau berbicara bagi kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Setiap kita yang percaya, siap terima kebenaran firman Tuhan, siap alami kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita sepakat katakan Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya tergerak untuk mengajak saudara untuk melihat bagaimana mempersiapkan diri untuk musim yang baru. Preparing for the new season. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Pemberian yang paling umum yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia adalah waktu. Satu-satunya yang diberikan kepada kita yang umum, yang sama-sama dianugerahkan buat kita semua adalah waktu. Tidak peduli apakah kita beda tinggi badan, beda berat badan saudara, beda warna kulit, beda strata sosial, beda keluarga, latar belakang etnis kita, latar belakang budaya kita berbeda. Tetapi ada satu hal yang kita miliki secara bersama-sama. Saya juga bicara mengenai ada 7,9 miliar penduduk di dunia ini. Semua memiliki komoditas yang sama, yaitu apa, saudara? Waktu. Nah, Amin. waktu. Amin. Ya, kenapa waktu itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira apa, saudara? Seperti apa sebenarnya waktu itu, saudara? Artinya kalau saya boleh katakan begini, apa saudara dan akan jadi seperti apa saudara tergantung pada bagaimana saudara menggunakan waktu saudara. Sekali lagi, apa saudara dan bagaimana saudara akan jadinya tergantung pada bagaimana saya dan saudara menggunakan waktu kita. Saudara dan saya, kita semua sama memiliki jumlah waktu yang sama, saudara. Seorang jutawan atau katakanlah seorang miliarder dan seorang pengemis, keduanya memiliki 24 jam yang sama. Seorang yang tua lanjut usia dan seorang anak muda yang masih muda, apakah dia kulit hitam atau kulit putih, apakah dia orang Afrika atau orang Asia, semua memiliki jumlah waktu yang sama setiap hari. Nah, Ibu Saudara, waktu tidak bisa dihentikan. Tetapi saya dan saudara, kita manusia dapat mengendalikan waktu. Yes, kita tidak bisa menghentikan suatu hari, kita nggak bisa menghentikan suatu jam, tetapi saudara dan saya dapat mengendalikannya. Bagaimana hari, bagaimana jam itu kita bisa manfaatkan. Nah, jadi ini berarti Bapak Ibu Saudara, setiap waktu memang tidak bisa diberhentikan, tetapi bisa dikendalikan. Sekali lagi, setiap waktu tidak bisa dihentikan, tetapi bisa dikendalikan. Dan apa yang saya dan saudara lakukan dengan waktu, itu akan menentukan saya dan saudara jadinya seperti apa. Kalau saya boleh katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu adalah kehidupan. Setiap waktu yang telah berlalu, apakah 1 tahun, 1 bulan yang telah berlalu, 1 hari yang telah berlalu, saudara, pada dasarnya kita sedang mengukur waktu. Ketika itu berlalu, kita sedang mengukur, saudara. Sekali lagi, waktu adalah kehidupan. Nah, kalau mungkin saya bertanya kepada saudara, berapa umur saudara? Ya. Kalau saya bertanya sama saudara, berapa umur saudara? Saya sesungguhnya sedang bertanya, apa kehidupan saudara? Saudara mungkin akan menjawab, oh saya 80 tahun. Oh kalau saya 30 tahun, saya 15 tahun. Saudara, artinya begini, kita mengukur kehidupan dengan periode waktu. Kita menetapkan kehidupan dengan waktu. Kehidupan itu kalau kita lihat ditakar atau diukur dengan waktu. Karena kehidupan itu ditentukan dengan waktu, saudara. Sekali lagi, karena kehidupan ditentukan oleh apa yang kita lakukan dengan waktu. Kehidupan itu dijalani dengan waktu, kehidupan itu dibatasi juga dengan waktu. Nah, seperti halnya waktu yang berlalu, saudara nantinya akan jadi seperti apa
seutuhnya bergantung bagaimana saya dan saudara memanfaatkan atau menggunakan waktu ini. Saya ulang-ulang dari tadi, saudara, kehidupan juga dihentikan oleh waktu. Kalau saya dan saudara mati, waktu milik saya dan saudara itu akan berhenti. Ketika saya dan saudara mati, saudara dan saya, kita bergerak keluar dari waktu menuju kekekalan. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, pada saat kita meninggal, saat kita mati, saudara, kita keluar dari waktu dan kita bergerak menuju kekekalan, kehidupan yang kekal. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu juga sementara, saudara. Waktu itu sementara, tetapi kehidupan itu kekal. Kehidupan bersama dengan Kristus adalah kekal. Nah, kita ini ditempatkan dalam waktu untuk menjalani kehidupan pada satu bagian kehidupan, saudara. Di dalam Alkitab kita tahu bersama-sama, apalagi saudara yang telah belajar sekolah doa apostolik profetik, saudara, ada satu klan, ada satu suku di Israel, yaitu Bani Isakar. Mereka ini memiliki posisi yang unik, saudara. Dalam hal mereka mampu mengerti, memahami, kalau saya boleh katakan mereka bisa membaca waktu, mereka bisa melihat waktu, dan musim di mana mereka hidup pada waktu itu. Sehingga mereka mampu untuk memberikan masukan-masukan, memberikan hal-hal yang penting kepada seantero bangsa itu, yaitu bangsa Israel, saudara. Nah, dari kisah ini implikasinya begini, saudara. Berarti kalau kita tidak tahu waktu apa sekarang, berarti kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Kalau saya dan saudara tidak tahu waktu apa sekarang, kita tidak bisa baca waktu sekarang, maka itu berarti saya dan saudara tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau saya dan saudara tidak tahu apa yang akan kita lakukan, maka pasti kita akan bertindak keliru, saudara. Kita akan melakukannya dengan keliru, saudara. Bahkan kita melakukannya dengan orang-orang yang keliru, saudara. Nah, ketika kita tahu akan musim masanya, ketika saya dan saudara tahu akan waktunya, maka pasti kita akan tahu dengan akurat apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kehidupan itu diukur dengan terminologi waktu, saudara, maka berarti waktu yang disia-siakan atau waktu yang terbuang percuma adalah kehidupan yang disalahgunakan, atau saya boleh katakan kehidupan yang dilecehkan, saudara. Sekali lagi, saudara, kalau kita melihat waktu itu diukur dengan terminologi waktu, saudara, diukur pakai waktu, saudara, maka berarti kalau ada waktu yang kita sia-siakan, ada waktu yang terbuang percuma, itu berarti kehidupan juga telah disalahgunakan, bahkan telah dilecehkan. Waktu yang disia-siakan sama dengan kehidupan yang disia-siakan, saudara. Waktu yang tidak memiliki tujuan adalah kehidupan yang tidak memiliki arti juga, saudara. Saudara, sekali lagi kita mengukur perjalanan kita yang singkat, yang padat di muka bumi ini dengan periode waktu. Kita di bumi ini, saudara, semua aktivitas kita, perjalanan kita, semua diukur dengan periode waktu. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan menciptakan waktu? Kenapa Tuhan menciptakan waktu? Atau apa tujuan Tuhan menciptakan waktu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menempatkan saya dan saudara, Tuhan menempatkan manusia di dalam waktu, tetapi Tuhan tidak hidup di dalam waktu, saudara. Bisa ditangkap ya? Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menempatkan manusia, saya dan saudara di dalam waktu, tapi Tuhan tidak hidup dalam waktu. Oleh sebab itu,
kita harus berhati-hati ketika kita berurusan dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan menciptakan waktu, dan Dia tidak hidup di dalamnya, dan Dia menaruhkan kita untuk hidup di dalamnya, saudara. Jadi begini, ketika kita berurusan dengan Tuhan, atau ketika Tuhan berurusan dengan kita, Tuhan itu mampu melihat yang akhir dari awal. Tuhan mampu melihat yang akhir dari permulaan, bahkan yang di tengah-tengah pun. Oh, ya bisa, saudara. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, waktu Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, Dia sungguh berbicara mengenai sesuatu yang saya dan saudara benar akan hadapi di depan. Ketika Tuhan berbicara misalnya, tenanglah. Saudara dan saya harus benar-benar tahu dan maklumi bahwa keadaan akan baik-baik saja. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ketika Tuhan berkata, persiapkanlah dirimu, Dia juga memberitahu bahwa ada sesuatu yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus membatasi diri mungkin, kita harus mengekang diri mungkin, kita tidak boleh bebas melakukan sekehendak diri kita sendiri, harus selaras dengan Tuhan. Saudara, karena apa? Karena Tuhan selalu bisa melihat yang akhir daripada awal. Karena Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega, saudara. Nah, masih di pertanyaan tadi, saudara. Kenapa Tuhan menciptakan waktu? Nah, kita akan lihat satu ayat yang sudah sering dibaca. Bapak Ibu Saudara sudah familiar sekali. Kenapa Tuhan menciptakan waktu? Pengkhotbah memberitahukan kepada kita. Kenapa Tuhan ciptakan waktu? Mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang bisa membacakannya. Oh ya, terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Ya, terima kasih, Pastor Ben. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris, misalnya New King James, agak berbeda. Dia bilang begini, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Artinya begini, saudara, terjemahan bebas. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Nah, kalau Indonesia tadi dia bilang, untuk segala sesuatu ada masanya. Sama. Untuk segala sesuatu King James bilang ada musimnya. Nah, bagian kedua Indonesia bilang, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi King James bilang, untuk setiap tujuan. Ada waktu untuk setiap tujuan di bawah langit. Ada waktu untuk setiap tujuan di bawah langit. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dibaca tadi oleh Pastor Ben adalah untuk segala sesuatu ada apa? Ada musim, ada masa. Artinya segala sesuatu ada musimnya. Jadi kalau itu namanya sesuatu, segala yang namanya sesuatu, berarti sesuatu itu harus punya musim. Harus memiliki musim, saudara. Dan setiap tujuan ada waktunya di bawah langit. Nah, artinya Tuhan mau bilang apa di sini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan bilang, semua yang Tuhan ciptakan memiliki tujuan. Dan tujuan tersebut memiliki waktu yang melekat di dalamnya untuk menggenapi alasan hal itu diciptakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua yang ada di planet bumi ini termasuk saya dan saudara, kita dimunculkan, saudara, untuk satu tujuan. Tuhan izinkan kita ada di bumi ini ada untuk satu tujuan. Dan tujuan tersebut memiliki suatu musim yang melekat padanya.
serta ada waktu padanya. Dan harusnya itu untuk menggenapi tujuan tersebut. Nah, oleh sebab itu, waktu diciptakan untuk tujuan agar bisa digenapi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, waktu diciptakan untuk tujuan yang harus digenapi. Waktu diciptakan untuk tujuan yang harus digenapi. Haleluya. Nah, tadi dikatakan untuk setiap tujuan yang ada di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk setiap tujuan di bawah langit. Ada waktu, artinya kalau dikatakan ada waktu, artinya ada satu periode waktu tertentu yang boleh dikatakan cukup banyak. Masih ada waktu ya, ada satu periode waktu yang cukuplah saudara. Artinya, nah ini, saudara dan saya dilahirkan untuk melakukan sesuatu. Dalam tanda kutip, Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara dilahirkan untuk melakukan sesuatu. Dan saya dan saudara tidak selama-lamanya melakukan itu. Kita dilahirkan dan kita harus melakukan sesuatu, tapi enggak terus-terusan kita lakukan itu sampai kekal selama-lamanya. Enggak. Semua yang kita dapatkan setelah kita ditaruhkan sesuatu yang akan kita lakukan itu, yang kita dapatkan, kita hanya punya satu musim atau satu masa untuk mengerjakan itu. Kalau boleh, untuk kita bisa selesaikan itu. Nah, ketika Tuhan mengambil saudara keluar dari kekekalan dan menaruhkan saudara di dalam waktu, dia istilahnya dia lockdown saudara. Dia mengunci saudara di bawah satu musim. Yang berarti apa saudara? Saudara tidak punya waktu untuk disia-siakan lagi. Karena waktu tidak akan menunggu saudara sampai saudara menemukan tujuan saudara. Sekali lagi saudara, saya ulangi. Ketika Tuhan mengambil saudara keluar dari kekekalan dan kemudian Tuhan taruh saudara di dalam waktu, dia lockdown kita saudara. Dia mengunci kita di bawah satu musim. Dan itu berarti saya dan saudara tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Kita harus terfokus, harus selaras dengan Tuhan, mengerjakan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena waktu yang Tuhan sediakan tidak akan menunggu kita sampai kita menemukan tujuan kita, saudara. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak tahu kenapa saudara dilahirkan, waktu masih berjalan terus. Dan kalau saudara nanti menemukan tujuan saudara pada usia 90 tahun, semoga nggak ada yang 90 tahun di sini, itu sudah terlambat, saudara. Maaf kata ya. Ya, saya hormat dengan senior-senior, tetapi kalau saudara nanti menemukan tujuan hidup saudara dalam Tuhan, nanti pada usia 90 tahun itu sudah terlambat. Makanya Alkitab dalam pengkhotbah dia bilang begini dalam pengkhotbah 12 ayat 1. Ada yang boleh bacakan? Pengkhotbah 12 ayat 1. Ada yang bilang kadaluarsa. Haleluya. Pengkhotbah 12 ayat 1 minta tolong. Oh, mungkin Pastor Ben lagi. Pengkhotbah 12 ayat 1 firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Ya, itu alasannya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah kasih warning. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jangan sia-siakan waktu masih mudamu, saudara. Saya bilang tadi, kalau nanti dapat, ya oke. Kalau nanti 80 tahun saudara baru temukan destiny saudara, sudah terlambat. Sebenarnya nggak terlambat, tetapi waduh, banyak sekali kalau begitu. Waktu masa muda saudara apakan? Haleluya. Nah, kenapa ini penting saudara? Kita harus ingat Tuhan pada waktu kita masih muda. Ini juga mengingatkan. Saya percaya kita semua banyak yang muda-muda juga di sini. Ya, umur boleh itu, tetapi jiwanya berkobar masih muda terus. Haleluya. Saudara, kita harus ingat Tuhan pada masa muda. Karena apa? Karena nantinya pada masa muda itu kita akan menemukan Tuhan. Kita akan menemukan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Selagi kita masih muda,
sehingga Tuhan bisa pakai hidup saudara lebih efektif, saudara. Lebih akurat, saudara. Nah, kalau saya boleh katakan juga, saudara, jadi waktu dimanifestasikan, diwujud nyatakan, waktu itu memanifestasikan dirinya dalam musim. Waktu memanifestasikan dirinya dalam musim. Nah, waktu adalah, kalau saya boleh katakan, waktu itu adalah kumpulan lengkap dari rentang waktu yang Tuhan tempatkan kita di dalamnya. Dalam hal itu, waktu seperti saya katakan tadi, terwujud dalam musim. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kita di Indonesia ini, kita kenal ada 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara pergi pelayanan ke Eropa, pelayanan ke Amerika Utara, 1 tahun itu diukur dengan periode waktu. Apa periode waktunya, saudara? Musim dingin, winter. Setelah musim dingin ada musim semi, spring. Kemudian ada musim panas, summer. Kemudian musim gugur, fall atau autumn, saudara. Jadi tahun adalah waktu yang terwujud dalam musim. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika musim berganti bersamaan dengan waktu, maka saya dan saudara juga harus berubah, saudara, sesuai dengan musimnya. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang dilahirkan dalam waktu, tetapi setiap orang harus menangkap musimnya. Semua kita dilahirkan dalam waktu, masuk dalam waktu, tetapi masing-masing kita harus menangkap musimnya. Nah, ketika musim dingin, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pelayanan ke Eropa, ke Amerika Utara, ketika musim dingin, saudara tidak akan pakai celana pendek santai untuk jalan-jalan. Ataupun ketika musim panas, saudara tidak akan pakai sarung tangan tebal, saudara. Nah, dengan kata lain, ketika musim berubah, saya dan saudara juga harus menyesuaikan diri, berubah juga cara pakaian kita. Amin. Haleluya. Jadi, semua waktu yang ada memanifestasikan dirinya dalam musim. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap musim menurut Tuhan harus menggenapi periode tujuan yang spesifik dalam saudara. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Tuhan mengukur waktu? Ini sangat penting, saudara. Bagaimana Tuhan mengukur hidup saudara? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengukur kehidupan saya dan saudara dalam hal tujuan, saudara. Sekali lagi, Tuhan mengukur kehidupan saya dan saudara dalam hal tujuan. Tuhan tidak pernah mengukur hidup saya dan saudara berdasarkan waktu kronologis, saudara. Sekali lagi, Tuhan nggak pernah mengukur waktu kehidupan saya dan saudara berdasarkan waktu kronologis. Dengan kata lain, maaf saudara ya, ini Tuhan dalam tanda kutip tidak peduli berapa umur saudara. Sekali lagi, yes, kita bersyukur kalau kita ketambahan 1 tahun, kita berulang tahun, itu karena anugerah Tuhan, kita bersyukur. Tapi yang saya mau katakan di sini, dari sisi lain, sebenarnya Tuhan tidak peduli berapa umur saudara. Ini kalau bicara mengenai Tuhan mau menakar. Tuhan tidak terkesan dengan usia saudara 80 tahun, maaf saudara ya, 90 tahun. Sebenarnya Tuhan nggak terkesan, saudara. Tapi tetap itu semua cuma karena anugerah Tuhan, kan? Tidak ada dari kita yang bisa hebat-hebatan. Oh, saya berhasil bisa 80 tahun itu karena kuat saya. No. Semata-mata itu anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Oke. Karena nanti pertanyaan Tuhan begini. Tuhan nggak pernah bertanya berapa umur. Saudara tidak akan pernah menemukan dalam Alkitab Tuhan bertanya berapa umur. Pertanyaan Tuhan adalah begini. What did you do? Apa yang telah engkau lakukan? Yes. Life is not measured by duration, but
by donation. Haleluya. Hidup ini tidak diukur, tidak ditakar oleh rentang waktu, tetapi oleh sumbangsih, kontribusi, partisipasi kita dalam kerajaan Allah, saudara. Bukan berapa lama saudara hidup. Puji Tuhan kalau kita bisa umur panjang. Karena itu sekali lagi cuma karena anugerah Tuhan. Nggak ada kuat dan hebat kita. Bukan berapa lama hidup kita. Tetapi hidup itu diukur bukan dengan usia kronologis kita, tetapi seperti yang tadi. Apa yang telah kita lakukan buat Tuhan selagi kita masih hidup. Seberapa efektif kita bagi Tuhan selagi kita hidup. Nah, ketika kita hendak masuk dalam musim masa yang baru, kita harus memahami bahwa perubahan adalah hal yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Kita tentunya, kalau saya boleh katakan, kita sedang ada di musim masa yang baru sekarang. Sekali lagi kalau kita melihat, didoakan tadi juga, pandemi COVID-19, saudara, ini jelas-jelas sudah pernah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Oh, dinubuatkan dalam Alkitab waktu dia berbicara mengenai akhir zaman. Mari kita lihat ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Matius 24 ayat 7. Matius 24 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, saudara. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara mungkin bertanya, Pak, mana COVID-nya, Pak? Nggak ada COVID di situ. Nah, saudara, ternyata memang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia agak berbeda dengan kalau kita ambil King James Version, saudara. King James Version bilang begini, saudara. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famine, and pestilences, and earthquake in the first place. Saudara, kalau King James dia ada tempatkan pestilences, saudara. Kalau saya boleh terjemahkan terjemahan King James secara bebas, saudara. Ayat tadi, ayat 7. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan penyakit sampar. Ditulis di situ, saudara. Ada gempa bumi di berbagai tempat. COVID-nya masuk di penyakit sampar, saudara. Ada penyakit sampar. Hal ini terjadi terus-menerus. Kita kemarin COVID-19, kemudian ada Delta, kemudian ada Omicron. Sekarang mungkin ada varian baru lagi, saudara. Berlanjut terus. Saudara, bahwa ini sungguh terjadi di akhir zaman. Kita sementara ada di akhir daripada akhir zaman. Kenapa? Karena seluruh dunia secara global mengalaminya, saudara. Seluruh dunia terkena dampaknya. Seluruh dunia terguncang. Nah, jadi kita ada di musim masa yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan. Saya pernah sampaikan, beberapa hamba Tuhan pernah sampaikan bahwa tahun ke depan ini, guncangan akan semakin dahsyat, saudara. Guncangan-guncangan akan luar biasa, tetapi di tengah-tengah guncangan itu apa? Kemuliaan Tuhan lebih besar akan muncul melalui saudara dan saya. Sehingga dunia mulai melihat akan kedahsyatan, hal yang luar biasa, kemuliaan daripada Tuhan Allah. Haleluya. Nah, saudara, musim masa yang baru ini ada tantangan. Tantangan-tantangan itu akan menguji iman kita, saudara. Akan membuat iman kita murni. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menjadi lebih baik. Dan kita akan keluar sebagai pemenang di musim masa yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak ada musim yang Tuhan Yesus tidak bisa tolong. Amin. Tidak ada musim apapun yang Tuhan Yesus tidak bisa tolong. Setiap musim, setiap situasi, kondisi apapun baik maupun buruk, saudara, segala keadaan, Yesus itu selalu available.
Tuhan Yesus senantiasa ada dan bersedia untuk melayani kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi musim masa ini, kita harus benar-benar sungguh mempersiapkan diri. Karena guncangan akan datang, saudara. Tetapi orang yang berdiri dalam Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, tidak akan terguncangkan. Semua boleh diguncangkan. Tetapi kita yang ada dalam kerajaan Allah tidak akan terguncangkan. Nah, saudara, pada musim masa yang baru ini adalah waktu untuk harusnya kita berubah secara radikal, saudara. Kalau hanya menjadi orang Kristen nominal, saudara, orang Kristen yang biasa-biasa, maksudnya hari Minggu baru pergi ke gereja, itu nggak cukup sekarang, saudara. Di tengah-tengah ujung dari akhir zaman ini, di tengah-tengah guncangan yang nggak cukup, saudara. Karena sesungguhnya kita gereja, saudara. Roh Kudus ada dalam kita, kemanapun kita pergi, kita membawa dampak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bagian akhir yang saya mau bagikan. Saya mau kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sudah sering baca bagian firman Tuhan ini, tapi izinkan saya tergerak untuk mengajak saudara kembali mengingatkan lagi. Yang ada di Matius 25, ayat 1-13. Ada yang boleh bantu saya? Matius 25, ayat 1-13. Yes. Ayat 1-13 saya baca secara cepat. Ya, Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin, amin, amin. Wow, terima kasih banyak Pak Pendeta Benyamin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini bagian ini saya percaya kita sudah familiar sekali. Bapak Ibu sudah sering baca, sering khotbahkan mungkin ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau bilang begini. Di bagian ini Yesus berbicara tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kenapa mereka disebut gadis bodoh, saudara? Kalau kita lihat di sini alasannya karena mereka tidak mempunyai minyak. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa bodoh karena masalah minyak, saudara? Nah, ini kita di Indonesia lagi ada kelangkaan minyak goreng, saudara. Tapi bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Nah, kenapa mereka disebut bodoh dalam hubungan masalah minyak ini? Saudara, karena ternyata minyak itu begitu penting. Dan kita tahu dalam cerita ini ketika mempelai pria datang, mereka semua lagi menunggu mempelai pria, saudara. Dikatakan semuanya, saudara. Ini bicara mengenai semua orang yang sudah lahir baru, yang sudah dilahirkan kembali. Semua mereka sudah lahir baru. Orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Menantikan sama-sama semua, menantikan mempelai Kristus. Jadi kita harus siap-siap senantiasa, waspada, menantikan setiap saat, saudara. Kita harus memiliki, kalau kita lihat di sini, extra oil, saudara. Harus ada minyak persediaan, saudara. Harus berjaga-jaga, waspada, harus dengan hikmat, harus menyiapkan extra oil, saudara. Karena, saudara, kita lihat di sini, gadis-gadis bodoh ini ternyata tidak memiliki extra oil, tidak memiliki minyak, saudara.
Mereka coba minta kepada gadis-gadis bijaksana tetapi tidak diberikan. Ya, mereka minta kepada gadis-gadis bijaksana tetapi tidak diberikan. Saudara, bahkan tidak bisa dibagikan, saudara. Sekali lagi perhatikan. Minyak ini tidak bisa diberikan, tidak bisa dibagikan. Jadi terpaksa mereka pergi membeli. Jadi mereka harus pergi beli sendiri. Nah, pada saat mereka kembali, dikatakan baca oleh Pak Ben tadi, maka pintu sudah ditutup. Kenapa pintu ditutup? Karena mempelai itu berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa, saudara? Mereka semua sudah lahir baru, garis-garis bodoh ini. Sekalipun itu mereka sudah lahir baru, saudara. Sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi mereka hanya tidak punya minyak, saudara. Apa yang dimaksud dengan minyak di sini? Minyak itu saya dan saudara harus beli sendiri. Minyak itu tidak bisa dibagi-bagi, saudara. Nggak bisa cuma diberikan begitu, saudara. Apa itu, saudara? Ini bicara mengenai karakter. Inward nature. Inside nature. Ketaatan tidak bisa dibagi, saudara. Hidup beriman tidak bisa dibagi, saudara. Karakter tidak bisa dibagi. Submission, penundukan diri, tidak bisa dibagi, saudara. Itu semua kita harus upayakan sendiri, saudara. Jadi, saudara, kebangunan rohani akhir zaman itu nanti akan dimulai dari personal holiness, saudara. Dari kekudusan pribadi, dari situlah minyak akan muncul, saudara. Berbicara minyak, kita bicara mengenai olive oil, minyak zaitun, saudara. Kalau saudara tekan, terus akan zaitun itu, saudara, maka baru minyaknya keluar. Kehidupan saudara ketika berada dalam tekanan, barulah minyak itu akan keluar. Ini sangat penting, saudara. Tetapi gadis-gadis bodoh tidak pernah punya minyak, saudara. Tidak punya minyak persediaan. Tidak punya karakter, saudara. Yes, mereka ada pengurapan, tetapi tidak ada karakter. Ya, mereka mungkin juga prioritasnya keliru, saudara. Prioritasnya cuma berkati saya terus, Tuhan. Berkati rumahku, berkati pekerjaanku, berkati keluargaku, berkati anak-anakku. Lebih banyak uang, Tuhan. Lebih banyak rumah, Tuhan. Yes, itu semua kebutuhan penting juga, saudara. Tuhan tahu itu. Tetapi, saudara, Matius 6 ayat 33. Nggak usah dibuka, saya kira kita hafal semua. Ada Bapak Ibu Saudara yang hafal? Matius 6 ayat 33. Ada yang boleh sebutkan? Tetapi carilah dahulu Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yes, luar biasa. Amin. Mantap. Jadi itu yang Tuhan mau. Prioritas pertama adalah kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua itu Tuhan juga tahu kita butuh itu, saudara. Jadi sekali lagi ini sangat penting. Hari-hari ini kita harus menyelaraskan diri dengan kehendak sempurna Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai malam ini, kita sudah lewati 2 tahun COVID, kita sudah lewati banyak pergumulan, hal-hal dunia sudah diguncangkan, tapi masih hidup sampai sekarang, berarti Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Tuhan sengaja persiapkan kita. Kita ini mungkin remnant, saudara, yang Tuhan sisakan yang terbaik paling terakhir. Karena Tuhan mau persiapkan untuk guncangan-guncangan yang lebih besar lagi ke depan. Tetapi kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi akan muncul melalui kita, saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita harus menyelaraskan diri dengan kehendak sempurna Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri. Karena ayat yang ada di flyer itu, Amos 8 ayat 11. Ini ayat saya yang terakhir. Pak Ben minta tolong. Amos 8 ayat 11. Yes. Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ada saat nanti fenomena seperti ini.
Phenomenal harvest akan terjadi. Orang-orang akan lari, saudara. Rindu, haus, lapar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah dipersiapkan di sini, saudara. Makanya di hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita, saudara. Mempersiapkan diri lewat Menara Doa Segala Bangsa ini. Ada sekolah doa apostolik profetik. Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk phenomenal harvest ini, saudara. Untuk the big fire revival, saudara. Saya percaya kita yang ada di platform Zoom ini, bahkan juga saudara-saudara yang ada di menonton lewat YouTube, masuk bagian daripada destiny ini. Tuhan pakai kita untuk kemuliaannya. Haleluya. Saya berhenti sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu nggak ada apa-apanya. Tapi ya Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tolong kami lebih dalam lagi, Tuhan. Biar pewahyuan-Mu lebih luar biasa lagi. Oh, akan membawa kami mengerti semakin dalam akan kebenaran firman ini. Dan menjadi bagian daripada hidup kami. Sehingga kami bertindak. Kami masuk dalam proyek raksasa-Mu. Menuju phenomenal harvest. Menuju the big fire revival. Kami mengucap syukur malam hari ini untuk kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kebenaran firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan sesungguhnya firman itu adalah Engkau sendiri. Biar kami terus mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang terima kebenaran firman ini. Setiap saudara yang akan alami kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita sepakat katakan amin. Amin. Kuralabaya rarabasangkara labaya takara labasika takara labasangkara labaya rarabasika. Kora papai anamata kurawasike tikara labasandara. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Ketika kami beribadah sungguh kepadamu, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati. Kau lalukan kami daripada segala sakit penyakit. Tidak ada kemandulan, tidak ada keguguran bayi. Semua dibuka, tidak ada yang tertutup oleh kuasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Kami mengangkat Tuhan kekasih kami Pak Hermanto. Kau lihat saat ini Tuhan. Kau lihat Tuhan tubuhnya saat ini di bagian kaki kiri kanan Tuhan bengkak. Dan saat ini Tuhan di bagian perut ada merasa sakit, sukar untuk makan, minum, bahkan sukar untuk tidur. Tuhan kami percaya Tuhan kuasa-Mu oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus akan datang dan menjamah melawat dia saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan Tuhan tubuhnya dengan darah-Mu Yesus yang penuh kuasa. Saat ini Tuhan kami menyatukan roh batin hati kami, semua kami keluarga besar Menara Doa Segala Bangsa ini. Kami mengikat Tuhan segala roh sakit penyakit yang menyerang tubuh Bapa kekasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dengar setan iblis, Engkau pergi tinggalkan tubuh ini. Sebab tubuh daripada Pak Hermanto adalah baik Allah, Roh Kudus diam dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami terima kesembuhan, aliran kesembuhan mengalir saat ini. Oh rabasaka rabaka rabasanta rabasyaka rabasanta rabasyaka rabara. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Ngelihat juga Tuhan Kristina di Hong Kong saat ini. Tuhan jamah Tuhan batuk-batuk yang sedang dia derita saat ini kami cabut. Firman-Mu berkata setiap tanaman yang bukan berasal daripada Tuhan, kami cabut dari tubuh Tuhan Kristina saat ini ada di Hong Kong. Dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa, oleh bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kasih.